What's going on up there? Halo pecinta film, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, di film kali ini saya akan membahas alur cerita film, yang berjudul, The Omen. Film ini bercerita tentang anak setan yang diadopsi oleh keluarga diplomat yang bernama, Robert dan Catherine Tone. Mereka mengadopsi seorang anak yang diberi nama Damien. Dari sanalah muncul semua kengerian dan bencana yang dibuat oleh anak terkutuk itu. Bagaimana kisahnya? Tak usah berlama-lama lagi. Yuk, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang bapak-bapak yang sedang melihat bintang jatuh dengan teleskop, lalu ia menceritakannya kepada seorang pendeta. Kemudian si pendeta mencari tahu mengenai kebenaran bintang jatuh itu, hingga ia mengkaitkannya dengan kedatangan hari kiamat. Namun faktanya akan ada seorang anak iblis yang lahir tepat pada peristiwa itu. Singkat cerita, scene pun berpindah kepada seorang pria bernama Robert. Robert adalah seorang politikus di Amerika, dan di sini ia sangat buru-buru karena istrinya sedang melahirkan. Akan tetapi ia bertemu dengan pendeta rumah sakit yang memberitahu dirinya bahwa anaknya meninggal saat dilahirkan. Robert yang mendengar hal itu langsung sedih dan berkaca-kaca. Lalu si pendeta tersebut juga mengatakan kabar buruk yang lainnya, yaitu bahwa istrinya Robert mengalami kerusakan pada dinding rahimnya, sehingga dia tidak bisa melahirkan lagi. You love her very much. Kemudian pastor di rumah sakit itu menyarankan Robert untuk mengadopsi balita yatim piatu, yang kebetulan lahir di rumah sakit itu juga. Hal ini dilakukan demi kebaikan anak itu sendiri, dan Robert juga tidak tega menyampaikan kabar duka ini pada istrinya, yang sangat menginginkan seorang anak. Kemudian pendeta itu juga mengatakan bahwa kelahiran bayinya mempunyai kesamaan, yaitu waktu kelahiran si bayi pada tanggal 6 bulan 6, dan jam 6. Lalu bayi itu pun diberi nama Damien. Damien pun mulai tumbuh menjadi balita, dan kabar baiknya si Robert sekarang sudah menjadi wakil dari kedutaan besar di Amerika yang bernama Stephen. Adegan berpindah ke jalan lalu lintas yang dimana si Stephen sedang di dalam mobil dan lagi merasa kepanasan, karena terjebak oleh kemacetan, hingga akhirnya kejadian naas pun terjadi. Ada seseorang yang sedang membawa besi, dan secara tidak sengaja, besinya menggeser penghalang ban mobil tangki bensin, lalu ada gelandangan yang menjatuhkan puntung rokoknya. Kemudian mobil tangki isi bensin itu pun menabrak mobil Stephen. Tepat pada jam 6 lebih 6 menit 6 detik. Mobil itu pun menabrak tepat di samping mobil Stephen, dan bensin mulai bercucuran dan menyebabkan ledakan. 3 bulan setelah kematian Stephen, akhirnya Roberts menggantikan posisinya sebagai seorang duta besar. 2 tahun kemudian Damien yang sudah berusia 5 tahun sedang merayakan ulang tahunnya. Di sini kita akan diperlihatkan beberapa keanehan yang sangat misterius. Yang pertama, munculnya seorang fotografer misterius. Kemudian si pengasuh memberikan Damien kepada ibunya. Lalu pengasuh terlihat sedang memandangi Doggy yang sedang duduk. Dan akhirnya pengasuh itu seolah terhipnotis dengan pandangan si Doggy. Tiba-tiba ia sudah berada di atas atap gedung. Lalu ia menjatuhkan diri dari gedung tersebut. Sontak situasi di sana pun menjadi kacau balau. Kemudian adegan berpindah ketika Roberts akan mengadakan pertemuan dengan duta besar Arab Saudi. Ia tidak sengaja menabrak seorang fotografer misterius yang ada di sana. You okay? Very sorry. Say that you are my wife. Setelah itu Robert kedatangan seorang tamu, yaitu pastor dari Roma yang bernama Brannan. Brannan mengatakan dirinya telah berpartisipasi dalam peristiwa terkutuk di rumah sakit pada waktu itu, mengenai anak angkatnya si Robert yang dimana Brannan ingin menebus dosa-dosanya, dan salah satunya jalan yaitu hanya lewat Robert. Ia yang diperintahkan untuk membunuh Damien. Bukan hanya itu saja, Brannan mengatakan bahwa Damien adalah anak keturunan iblis. Mendengar hal itu, tentu saja Robert menjadi kesal dan tak menghiraukannya, hingga akhirnya Brannan memberitahu semua tentang Damien yang ternyata ia dilahirkan dari seekor serigala. Akhirnya Brannan diminta untuk pergi seketika itu oleh Robert. Forgive me, Father, but
I really should get back to Lord Jesus, each and every day, Mr. Clark. Di saat Robert dan istrinya sedang berbicara, tiba-tiba mereka kedatangan pengasuh barunya, yaitu Nyonya Baylock. Di tempat lain terlihat fotografer yang misterius tadi, sedang mencuci foto tangkapannya. Lalu ia menemukan sebuah keanehan dan mulai menelitinya. Di saat Robert akan pergi menghadiri upacara pentingnya, Catherine ingin mengajak Damin. Namun Baylock mencoba meyakinkan Catherine agar tidak membawa Damin pergi dengan alasan Damin tidak enak badan. Namun Catherine tetap menyuruhnya untuk memakaikan pakaian kepada Damin. Have my son dressed and in the car in 5 minutes. Akhirnya Damin dan orang tua angkatnya berada di dalam mobil. Di sini kita diperlihatkan Damin, yang sedang ketakutan saat melihat gereja, dan tiba-tiba, Damin langsung mencakar-cakar Catherine, tanpa sebab dan akibat. Saat di rumah Catherine, yang merasa aneh dengan sikap Damin, ia pun menceritakannya kepada Robert. Robert yang merasa penasaran dengan Damin akhirnya langsung menemui Damin ke kamarnya. Namun tiba-tiba ada seekor dogi yang tidak tahu dari mana asalnya. Robert pun panik. Hingga akhirnya, datang Baylock dan menjelaskan bahwa ia menemukan dogi itu di jalan. Namun Robert tidak setuju jika ada dogi di rumahnya, dan menyuruh Baylock untuk mengeluarkannya. Tomorrow morning you'll call the RSPCA and have him removed. Mrs. Baylock. Ketika Damian berada di kebun binatang, teman-temannya yang ada di sana menjauhinya. Lalu gorila yang ada di dalam dinding kaca ini pun ikut mengamuk ketika melihat Damin. Situasi pun menjadi kacau dan di sini sudah dipastikan bahwa Damin bukanlah anak biasa-biasa saja. Catherine yang sudah dari dulu merawat Damin, mulai berimajinasi bahwa Damin adalah bocah yang tidak beres, dan memiliki sisi jahat dalam dirinya. Di sisi lain Robert kembali ditemui oleh Brennan, memintanya untuk menemuinya besok di kolong jembatan tepat pada jam 11, dan jika Robert tidak menemui Brennan istrinya akan mati. Singkat cerita Robert menemui Brennan, tepat di kolong jembatan dalam kondisi hujan. Di perbincangan itu Brennan menyuruh Robert untuk pergi ke kota Megiddo, menemui seorang bernama Bugenhagen, untuk mendapat penjelasan mengapa Damin harus mati. Selain itu Brennan memberitahu bahwa istrinya juga hamil. Di sini Robert dikejutkan dengan sebuah pernyataan Brennan, karena pihak rumah sakit pernah mengatakan bahwa Catherine tidak dapat hamil lagi. Dalam kata lain si pendeta rumah sakit tersebut telah berbohong kepada Robert, tapi Robert tidak mempercayai omongan Brennan. I don't know who you are or what you want, but you step in. Saat Brennan hendak pulang ke gereja, ia diserang oleh hal misterius, dan belum sempat masuk ke dalam gereja, pintunya tiba-tiba terkunci. Akhirnya Brennan mati tertusuk besi yang jatuh dari menara, tepat di dadanya. Di sisi lain, ternyata yang dikatakan Brennan benar, kalau Catherine ternyata benar-benar hamil. Namun ia tidak menginginkan kehamilannya, karena ia telah trauma dengan Damin, sehingga ia tidak menginginkan anak lagi, dan lebih parahnya ia ingin mengaborsi bayi yang ada di dalam kandungannya. Kemudian Robert menerima pesan baru dari Tom tentang kematian Brennan. Adegan pun berpindah ke Damin, yang sedang keluar menggunakan skuter menuju ke Catherine. Di sisi lain, Catherine sedang mengeluarkan air ke bunga-bunganya agar tidak layu. Namun tiba-tiba Catherine ditabrak oleh Damin. Lalu Catherine pun dilarikan ke rumah sakit. Lalu Robert dikasih tahu dokter bahwa istrinya mengalami gagar otak, dan bayi dalam kandungannya telah gugur. Moment. She's pregnant. Afraid not. She lost. Kemudian Robert pun menemui Catherine. Di sini kondisi Catherine sangat menyedihkan, dan Catherine pun berbisik kepada Robert untuk melindunginya dari Damin. Robert yang mendengar perkataan itu dari Catherine, langsung pulang ke rumah dan ingin menemui Damin. Namun tidak sempat menemui Damin. Robert ditelepon oleh seorang fotografer misterius, dan di sini barulah nama si fotografer disebutkan, bahwa ia bernama Kate Jenny BGS. Singkat cerita mereka pun bertemu. Lalu Kate menjelaskan kematian pengasuh dan Brennan kepada Robert. Dirinya meneliti kasus tersebut dan hasilnya, ia menemukan hal-hal ganjil di foto para korban sebelum kematiannya. Lalu Robert diperlihatkan sebuah tanda lahir yang berbentuk angka 666. Lalu si Robert diajak pergi ke sebuah tempat yang dimana tempat tersebut dulunya digunakan sebagai tempat tinggal Brennan. Sesampainya di sana Kate menemukan buku harian Brennan yang berisikan tentang Robert dan sebuah obsesi. Lalu Kate menjelaskan beberapa majalah teknologi, peristiwa bintang jatuh,
5 tahun yang lalu, dan kejadian itu tepat pada tanggal 6 bulan 6 setelah itu Kate memberitahu tentang berita kelahiran dari surat kabar di Roma dan itu tepat 5 tahun yang lalu. What? Can I see that? Notes on whenever you left the house. Kemudian Robert memutuskan untuk mencari anaknya yang sebenarnya. Lalu Kate menawarkan diri untuk ikut bersama Robert. Di sini Robert awalnya menolak, namun Kate menjelaskan bahwa ini juga berhubungan dengan dirinya, yang berarti dirinya juga dalam bahaya. Akhirnya Robert pun setuju. Lalu Kate ikut bersamanya. Singkat cerita mereka berdua pun berangkat ke kota Roma untuk menyelesaikan masalahnya Robert. Ketika Robert sudah sampai di tempat tujuan, ia kebingungan karena bangunannya sudah berbeda. Lalu mereka pun menanyakan kepada si sopir taksi, apa benar ini alamatnya? Sopir taksi ini bilang, 5 tahun yang lalu, ada sebuah kebakaran hebat yang terjadi di sana, dan rumah sakit tempat kelahiran anaknya Robert pun telah terbakar hangus, dan banyak yang mati pada peristiwa tersebut. Lalu ia pun menemui seorang biarawati, yang dulunya bekerja di rumah sakit tersebut. Kemudian Robert menemui biarawati dan ia meminta alamat pastor rumah sakit. Biarawati itu pun memberitahu, kalau pastor tersebut berada di sebuah biara di Subiaco, dan mereka pun berangkat ke sana. Sesampainya di tempat pastor, mereka dikejutkan dengan wajah pastor yang hancur, karena luka bakar. Lalu Robert pun menanyakan beberapa hal tentang ibu dari Damin kepadanya, dan mendapat sebuah jawaban, yaitu Servet, kata tersebut, menuju ke sebuah tempat yang di mana ibu asli Damin dimakamkan. Setelah sampai di lokasi mereka menemukan 2 buah makam ibu dan anak, lalu Robert dan Kate pun membukanya. Betapa terkejutnya Robert saat melihat isi makam itu, yang ternyata ibu Damin adalah serigala, dan ketika makam yang satunya lagi dibuka, terlihat tengkorak seorang bayi, yang dimana itu adalah anak asli dari Robert yang dibunuh dan digantikan oleh Damin. Di rumah sakit terlihat Damin dan pengasuhnya si Baylock hendak mengunjungi Catherine, namun di sini suster melarang Baylock, karena Catherine baru saja minum obat dan akan beristirahat. Akan tetapi Baylock membujuk suster itu, dan akhirnya Baylock pun diperbolehkan untuk masuk melihat Catherine. Setelah di dalam Baylock memasukkan cairan ke dalam infus Catherine, yang membuat Catherine meninggal. Damin yang menunggu di luar, ternyata ia memiliki tugas untuk menghipnotis penjaga, sehingga si penjaga tidak bisa bergerak. Di tempat lain terlihat Robert sedang menelpon Catherine beberapa kali, tapi tidak diangkat, dan akhirnya Robert menerima telepon yang memberitahukan bahwa Catherine telah meninggal. Keesokan harinya Robert dan Kate pergi ke Israel, ke tempat Bugenhagen, untuk mencari petunjuk. Sesampainya di sana Robert ditugaskan untuk membawa belati dari Bugenhagen, yang dibuat untuk membunuh Damin. Namun di sini Robert merasa ragu, tapi Bugenhagen meyakinkan Robert untuk melihat tanda lahir yang ada pada Damin, yaitu sebuah rangkaian angka 666. Jika benar ada maka Robert harus membunuhnya, tapi di sini Robert masih tidak yakin dengan semua hal yang harus ia lakukan, dan akhirnya dia pergi. Tapi Kate mencoba mengejar Robert dan meyakinkannya. Tetapi di sini Robert masih tak mempercayai semuanya, dan menganggap bahwa ide untuk membunuh anak kecil pakai gelati adalah hal gila. Dia tidak mempercayai adanya iblis atau Tuhan. Lalu Robert pun membuang belatinya, dan ketika Kate hendak memungut belati tersebut, tiba-tiba kepalanya terhantam papan reklame, sehingga kepala Kate pun terputus. Akhirnya Robert pun pulang sendirian dengan membawa belati tersebut. Setelah sampai di rumah, Robert langsung pergi ke kamar Damin dan mencukur sebagian rambut Damian untuk melihat tanda lahirnya. Dan ternyata apa yang dikatakan Bagen terbukti, bahwa Damin memiliki tanda tersebut. Saat hendak membawa Damin, Robert tiba-tiba saja diserang oleh Baylock, pengasuh dari Damin. Lalu Robert pun menabrak Baylock hingga terpental. Kemudian Robert pun membawa Damin ke gereja dengan penuh keyakinan, dan dia pun menekan gas mobil hingga melewati batas kecepatan mengemudi, sampai akhirnya polisi langsung membuntutinya. Sesampainya di gereja, ketika hendak menancapkan belati kepada Damin, Robert ditembak mati oleh polisi, karena diduga akan membunuh anaknya. Dan inilah akhir dari The Omen, dan film pun tamat.